Karl Marx lahir dari keluarga kelas menengah di sebuah kota kecil di Jerman. Ayahnya seorang pengacara yang cukup disegani dan keluarganya hidup dalam kenyamanan yang wajar. Namun sejak muda, Marx tidak pernah puas hanya menjadi pengamat. Ia gelisah melihat ketimpangan di sekitarnya. Para pekerja yang hidup menderita, sementara kaum elit menikmati kemewahan. Di universitas, Marx mempelajari hukum dan filsafat. Tapi pikirannya lebih tertarik pada keadilan sosial daripada aturan formal. Marx bukan hanya pembaca yang rakus, ia juga seorang penulis tajam. Gagasannya mulai terbentuk saat melihat bagaimana industri berkembang pesat, tetapi meninggalkan banyak orang dalam kemiskinan. Ia melihat kontradiksi besar dalam dunia modern. Kemajuan teknologi tidak membawa kesejahteraan merata. Sebaliknya, memperlebar jurang antara yang kaya dan miskin. Inilah yang menjadi awal mula gagasannya, bahwa sistem ekonomi dan politik harus dikaji ulang dari akarnya. Dan dari sinilah lahir seorang pemikir yang akan mengguncang dunia. Hidup Karl Marx berubah saat ia bertemu Friedrich Engels, putra seorang industrialis kaya yang justru memilih berpihak pada kaum pekerja. Engels yang telah menyaksikan penderitaan buruh di pabrik milik keluarganya sendiri, merasa pemikiran Marx adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Keduanya menjalin persahabatan intelektual dan emosional yang luar biasa kuat. Mereka menulis, berdiskusi, dan berdebat namun tetap saling mendukung. Dalam suasana penuh represi politik dan pengawasan, Marx dan Engels menulis naskah yang kelak menjadi salah satu teks paling berpengaruh di dunia, Manifesto Komunis. Dalam dokumen ini mereka mengajak kaum pekerja di seluruh dunia untuk menyadari kekuatan mereka. Kaum buruh tidak punya apa-apa selain rantai yang harus dipatahkan, tulis mereka. Seruan itu sederhana tapi tajam. Manifesto itu tidak hanya bicara teori, tetapi menyerukan aksi. Namun tulisan itu juga menjadikan Marx musuh banyak negara. Ia diusir dari Jerman, Prancis, hingga akhirnya menetap di London. Di sana, dalam kondisi keuangan yang sangat sulit, ia terus menulis. Ia percaya bahwa perjuangan kelas adalah kekuatan utama yang menggerakkan sejarah. Dunia sedang berubah dan Marx ingin memastikan bahwa perubahan itu akan membawa keadilan, bukan penindasan baru. Di balik tulisan-tulisannya yang mempengaruhi dunia, kehidupan pribadi Karl Marx sangat jauh dari nyaman. Ia hidup dalam kemiskinan. Anak-anaknya jatuh sakit karena kekurangan nutrisi. Rumah tempat ia tinggal seringkali dingin dan sempit. Bahkan untuk membeli tinta dan kertas, Marx harus meminjam uang dari Engels atau menjual barang-barang miliknya. Namun ia tidak pernah berhenti menulis. Baginya, ide adalah satu-satunya hal yang bisa mengubah dunia. Dan menulis adalah bentuk perlawanan yang tidak bisa dibungkam oleh kemiskinan. Marx menghabiskan waktu bertahun-tahun menulis karya besarnya, yang dikenal sebagai Das Kapital. Dalam buku itu, ia menganalisis bagaimana kapitalisme bekerja, bagaimana keuntungan dihasilkan dari tenaga kerja, bagaimana sistem ini mendorong eksploitasi, dan bagaimana ia akan runtuh oleh kontradiksi internalnya sendiri. Namun proses penulisannya sangat lambat. Marx bukan hanya menulis, ia juga melakukan riset luar biasa mendalam, membaca laporan ekonomi, data industri, dan sejarah dari berbagai negara. Meski begitu, dunia tidak langsung memahami atau menerima pemikirannya. Marx sering kali dicemooh, bahkan diabaikan oleh kaum intelektual sezamannya. Tapi ia tetap yakin bahwa suatu saat gagasannya akan menemukan tempatnya. Ia bukan sedang menulis untuk masa kini. Ia sedang menulis untuk masa depan. Setelah wafatnya Karl Marx, gagasan-gagasannya mulai menyebar dengan cepat. Kaum buruh, intelektual kiri, dan aktivis sosial mulai menjadikan tulisannya sebagai pedoman perjuangan. Revolusi meletus di berbagai belahan dunia, dari Eropa Timur hingga Asia, dan nama Karl Marx dijunjung tinggi sebagai inspirator. Namun seperti semua ide besar, pemikirannya tidak selalu dimaknai dengan cara yang sama. Ada yang menjadikannya alat untuk pembebasan, namun ada pula yang memelintirnya menjadi alat kekuasaan baru yang menindas. Pemimpin seperti Lenin, Mao Zedong, dan lainnya mengaku terinspirasi dari ajaran Marx, tapi implementasinya seringkali melahirkan kontroversi.
Dunia menyaksikan bagaimana teori tentang kesetaraan bisa berubah menjadi kediktatoran atas nama rakyat. Sementara itu, kaum kapitalis justru menggunakan Marx sebagai cermin, menyadari bahwa sistem mereka memang memerlukan reformasi agar tidak hancur dari dalam. Maka ironisnya, banyak ide Marx yang akhirnya diterapkan juga di negara-negara yang menolaknya secara ideologis. Warisan Karl Marx tidak pernah hitam putih. Ia adalah api yang bisa menyala terang, tapi juga bisa membakar. Namun tak bisa disangkal, dialah salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Bukan karena semua setuju dengannya, tapi karena semua harus meresponsnya. Hari ini nama Karl Marx tetap menjadi bahan perdebatan. Di satu sisi, ia dipuja sebagai bapak pemikiran sosialis dan simbol perjuangan kelas. Di sisi lain, ia dikritik karena gagasannya dianggap melahirkan rezim otoriter. Tapi jika kita menilik kembali esensi pemikirannya, Marx sebenarnya tidak pernah mengajarkan kekerasan. Ia mengajak manusia untuk berpikir ulang. Apakah sistem ekonomi yang kita anggap normal benar-benar adil? Ia memperingatkan bahwa jika ketimpangan terus dibiarkan, maka konflik tak bisa dihindari. Dan benar saja, revolusi dan pemberontakan sosial muncul di mana-mana. Namun bukan karena Marx memprovokasi, melainkan karena realitas itu sendiri sudah tidak tertahankan. Marx hanya menyuarakan yang tak terlihat, meminjamkan bahasa pada penderitaan yang selama ini dibungkam. Ia tidak mencari popularitas. Ia bahkan tidak melihat dirinya sebagai tokoh besar. Yang ia ingin sampaikan hanyalah satu hal: dunia bisa diubah jika kita punya keberanian untuk berpikir kritis dan bertindak untuk yang tertindas. Pemikiran Marx adalah panggilan, bukan dogma. Karl Marx meninggal dalam kesederhanaan, tapi gagasannya hidup terus, menembus zaman dan melintasi benua. Di berbagai belahan dunia, pemikiran Marx tetap menjadi bahan ajar, bahan diskusi, bahkan bahan kritik. Tidak semua orang setuju dengannya, dan memang tidak seharusnya. Tapi pemikirannya telah mengajarkan dunia satu hal penting, bahwa tidak ada sistem yang abadi, dan bahwa suara kaum kecil juga layak didengar. Di era modern saat ini, ketika teknologi berkembang pesat namun ketimpangan tetap terasa, suara Marx kembali menggema. Ia mengingatkan kita bahwa kemajuan tidak akan berarti jika tidak dibarengi dengan keadilan. Bahwa kekayaan bukan hanya soal angka, tapi soal siapa yang dikorbankan untuk menciptakannya. Jika kisah dan pemikiran Karl Marx membuka sudut pandang baru bagimu, bantu sebarkan cerita ini ke lebih banyak orang. Klik suka, tulis pandanganmu di kolom komentar, dan berlangganan channel Biografi Kilat agar kamu tidak tertinggal cerita-cerita luar biasa dari tokoh yang mengubah sejarah dunia. Karena terkadang, satu pemikiran bisa mengguncang dunia lebih dari 1.000.000 senjata.